Selamat malam semuanya. Ayo tap bayar yuk sampai 1000 yuk. Sekalian ini apa? Habisin. Aku yang setia. Aku ngerokok dulu ya. Loh, ini tap layar kok lancar banget nih. Sudah 1000 ya. Jangan tunggu. Oke, sudah selesai ya. Kita mulai saja. On cam. Jangan sampai tidak on cam di sini ya. Jangan sampai tidak on cam. Nah, begini kawan-kawan, kita ke sini. Kalau sudah kita ke sini, kita balik ini barang ya. Balik ini barang, kita kasih berdiri. Nah, balik ini barang, kita berdiri. Kemudian ini kita mengkelungkan. Apa itu mengkelungkan? Oke, teman-temanku, kita mulai saja ngecaprak sendiri ya. Teman-teman boleh ikut juga ngecaprak ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf dulu. Teman-teman ini dari mana aja nih? Ayo teman-teman dari mana aja? Ayo dari mana aja yuk? Ngobrol yuk dari mana aja? Udah gitu aja dulu ya. Iya ini ya, sudah ketahuan ya, sudah kelewatnya. Oke. Ayo teman-teman kita ngecaprak yuk. Judulnya nih di atas nih. Ada Mbak Julirina, saya terima dulu Mbak Julirina ini. Lama sekali nih Mbak Julirina. Mana dia, nggak ada kok. Aduh, hilang lagi dia, jadi susah juga. Ini sudah, teman-teman aku kehilangan dia selama 7 tahun, tapi ya biarinlah. Ora gelem kok. Ya wis nek ngono. Wong ora gelem ya wis tak ngecaprak sik ya. Teman-teman, jadi teman-teman tap layar saja ya. Ini ada Om Latif. Halo Om Latif. Bagaimana bebeknya Om Latif? Om Latif, bagaimana bebeknya? Teman-teman, ayo tap layar dari Cilacap ya. Salam kenal Pak dari anak rantau Malaysia. Kayaknya saya sudah tahu deh. Kayaknya saya sudah tahu. Malam Bang Maksi. Halo Bang Maksi, selamat malam Bang Maksi. Udah dari tadi tap layar nih, jari sampai tegang, jari tegang. Jangan tegang dong, jangan tegang. Iya teman-teman ya, teman-teman tap layar, aku bacakan dulu ya. Aku bacakan dulu di sini. Ya ini ya. Biar teman-teman enggak ini ya. Halo Bang Maksi. Teman-teman ya, ini ada baru nih ya. Reza Rizky dari Metro TV ya teman-teman, dari Metro ya. Reza Rizky menangis, netizen stop boykot. Nah, kita
Baca nih, kita baca. Baru kita bahas nanti ya teman-teman ya. Jakarta. Viralnya kasus Reza Rizky yang mengaku sebagai anak kandung Denada Tambunan memicu kontroversi di kalangan warganet. Bahkan tidak sedikit netizen yang menyerukan aksi boikot terhadap sang penyanyi ya. Termasuk saya ya teman-teman ya, termasuk saya, termasuk kita semua lah. Kita akui aja, kenapa emangnya? Masalah? Nggak ada masalah. Menanggapi aksi boikot tersebut, Reza pun angkat bicara. Meski sebelumnya belum sempat diakui secara resmi, ia tetap pasang badan membela sang ibu. Saya juga begitu, membela sang ibu, biasalah membela sang ibu, karena kita laki-laki lahir dari rahim seorang ibu. Sambil tatap layar ya, habis ini nanti kita absen dari mana. Tapi saya baca dulu. Kakak netizen, Reza minta tolong jangan sampai diboikot itu, karena Reza nggak mau sampai seperti ini. Kasihan juga bagaimanapun itu Ibu Reza. Tutur Reski dikutip dari program Pagi-Pagi Ambyar. Sudah Pagi-Pagi Ambyar sudah masuk ya teman-teman ya. Pada Selasa 3 Februari hari ini ya teman-teman, 2026. Reza Rizky rela gantikan posisi sang ibu. Waduh, mana ada nih. Ini loh ya, judulnya ini loh ya. Reza Rizky jadi rela gantikan posisi sang ibu. Sambil tak kuasa menahan air mata, Reza memohon dengan sangat agar warganet menghentikan kecaman tersebut. Ia bahkan mengaku rela menggantikan posisi ibu jika hal itu bisa menghentikan aksi boikot. Wes kadung ya. Reza mohon banget kepada kakak-kakak netizen, janganlah diboikot kak, kasihan. Mending kalau nggak Reza saja nggak apa-apa, jangan ibu, ora iso. Nah, netizen is pinter kok. Melihat kondisi Reza yang menangis pilu, Dewi Persik selaku pemandu acara pun turut terharu dan berusaha menenangkannya katanya. Di mata Reza, sang ibu tidak pernah berbuat salah kepadanya. Ia hanya merasa sedikit kecewa dengan situasi yang terjadi. Pak Ustadz, halo Pak Ustadz. Nggak apa-apa kak, di mata Reza ibu nggak pernah salah. Cuma Reza kecewa aja, itu aja. Oke. Pemuda berusia 24 tahun tersebut mengaku tidak memiliki tuntutan banyak kepada Denada. Dengerin tuh Denada tuh. Harapannya sangat sederhana, yakni ini berita yang di sini ya teman-teman ya. Yakni hanya ingin mendapatkan pengakuan secara tulus. Sesimpel itu, cuman pengakuan saja. Kamu anakku, udah nggak lebih, ucap Reza. Oke. Aduh, aku melu nangis ki, wah piye ki. Aku nangis kenapa ya? Karena kurang tap-tap layar apa ya? Mungkin ya. Klarifikasi dan permintaan maaf Denada Tambunan. Di sisi lain, Denada Tambunan akhirnya memberikan klarifikasi mengenai status Reza. Melalui unggahan di akun Instagram Denada Indonesia pada Senin 2 Februari 2026, ia membenarkan bahwa Reza adalah anak kandungnya, gitu ya. Masalahnya bukan masalah pengakuan saja, tapi apa yang sudah kamu perbuat, apa yang sudah berkontribusi terhadap Reza gitu loh.
Nek gak ono kontribusi nih, yo cukup meminta maaf gitu ya teman-teman ya. Resa anak kandungnya. Bunyinya gini, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini saya ketiga kali tapi Resa satu kali ya. Saya Dinada Tambunan menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Artis peraih Emmy Award ini menjelaskan bahwa perpisahan mereka terjadi akibat kondisi mentalnya yang tidak stabil kala itu. Kalau Dinada bilang kondisinya apa ya? Psikis ya, kondisi psikis. Gini ya, gini ya. Aduh, kondisi psikis kala itu ditemu. Ia secara jujur mengakui kesalahannya karena telah meninggalkan sang anak saat masih berusia 10 hari. Pengakuan ini ya teman-teman ya. Tidak ada masalah ini, nanti kita bahas ini. Bagaimana dengan gugatannya setelah pengakuan ini. Saya betul-betul minta maaf kepada Resa karena tidak hidup bersama saya sejak bayi. Tuh. Berarti benar tuh kemarin foto yang beredar tuh, foto melahirkan tuh. Sebab saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak sambungnya. Pelantun hit Pitik Gemoy tersebut juga menyampaikan penyesalan mendalam karena baru mengungkap kebenaran ini setelah sekian lama terkubur. Oke. Sekarang pertanyaannya, ini kan sudah diucapkan tuh ya, teman-teman sudah tahu semua ya. Teman-teman sudah tahu semua, sudah diucapkan ya, teman-teman sudah tahu semua bahwa ini sudah diucapkan. Masalahnya sekarang itu suaminya yang dulu kalau mendengar seperti ini gimana ya? Suaminya yang dulu. Bojone sing dhisik lho nek krungu lho. Duh, ternyata bojoku wis duwe anak toh. Walaupun mantan. Ini kan cerita-cerita ya, teman-teman. Walaupun mantan ini kan kita harus ini ya. Aku juga punya ceritanya itu. Nah, ngono lho ceritanya ngene. Tapi nantilah ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu teman-teman. Wah, asik banget ya. Saya tak balik saya ceritanya ya. Nih harus dibalik dulu ceritanya ini. Nah, ceritanya juga ada di sini teman-teman. Tapi nggak masalah. Ini sekarang nih Resa Rizky menangis minta netizen stop boykot Dinada. Seandainya pada saat itu langsung diminta langsung diberi, mungkin kita cepat selesai urusannya. Oh lama sekali kok. Aku sampai gimana gitu loh ya. Ya enggak. Aku sih gak ada hubungan ya teman-teman ya, tapi kan kelamaan gitu loh ya, kelamaan. Nah, bagaimana ketika suaminya tahu nih, ada beritanya nih. Suaminya pun tahu namanya. Siapa sih suaminya tuh? Jerry Aurum. Nah, Jerry Aurum pun tahu. Nah, kita akan bacakan nanti. Iya, kelamaan. Oke. Oke ya, teman-temanku. Saya malam Bapak, aku mau mahir. Yo, teman-teman. Kalau nggak dibacakan begini nanti ke komal-komal nih. Wah, aku nggak dibaca sama Mr. Z gitu. Padahal aku kan monitor kemanapun dia berada, aku monitor. Nah, apa ini? Kan namanya kecepatan ya. Ini teman-teman, coba ini dari mana aja saya tanya dulu teman-teman dulu ya. Dari mana aja? Ini di sini ada Bang Maksi teman-teman. Boleh nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bang Maksi. Aku mau tanya teman-teman dulu. Teman-teman ini dari mana aja? Ini ada 400 sekian ini ya. Ada 400 sekian. Teman-teman dari mana nih ya? Saya sapa dulu kan. Boleh kan? Dari Rasmawati dari Surabaya. Terima kasih Rasmawati. Lutfi Alulu
Gresik. Terima kasih Lutfi Alulu Gresik. Leni Nia dari Bogor. Terima kasih Bogor. Masa ada yang jauh sekali nih. Rusnawati Kartika Sampit Kalimantan nih. Halo Sampit. Nek Bahar Kerawang hadir. Terima kasih Kerawang. Saya tahu kecepatan oleh menulis. Malang dari Siti. Flower dari Kaltara, Kalimantan Utara, betul. Tias dari Lampung. Depur Mama Ina Malam dari Parung Bogor. Oh, Parung di atas ya. Mak Nyos dari Surabaya. Terima kasih Mak Nyos. Ini Mak Nyos selalu hadir nih. Hanum Taiwan. Wah, ini ada Taiwan. Terima kasih Taiwan. Ya, sambil tap-tap layar ya. Saya absen dulu lah. Bubur Dede dari Banjarmasin. Loh, Bubur Dede ini yang terkenal ini, Bubur Dede nih. Irawati Tangerang dari Malaysia juga hadir, dari kota Batu Raja Maulana hadir. Terima kasih Maulana Batu Raja. Malaysia hadir dari Wida dari Cibitung Bekasi. Halo Cibitung. Nurkida Sidauruk salam kenal dari Lampung. Terima kasih Lampung. Tumiar Jakarta Timur selamat malam. Panti Dwi Rokani dari Madiun, Mister. Ayo Madiun. Aku kemarin di Madiun tuh. Makan apa itu? Pecel. Murah juga ya, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak tuh nasi pecel tuh dari Madiun. Yara Banjarbaru, Nikmah Madura. Yasmin Samarinda Kaltim. Nikmah Madura. Iya, Nikmah sudah dibaca. Rifki Zulkifli, saya dari Meksiko. Oke, Meksiko. Jauh banget di Meksiko. Meksiko dekatnya Cianjur ini. Dari Bineng, Garut. Terima kasih Garut. Hadir Mister. Mamih Radan. Jerry itu siapa lu? Jerry kok itu siapa? Jerry ya bojone anu toh. Bojone siapa jenenge? Bojone Denada loh. Oke. Mawar Putih Yogyakarta, Idalin dari Malang. Rasmawati Denada. Piye Rasmawati Denada piye? Oke lah ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman boleh ya teman-teman interaksi dengan saya ya. Tapi ini Bang Maksi belum ada, jadi belum ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Jadi siapa namanya itu? Resa itu sudah Denada itu sudah mengakui Resa sebagai anaknya, dan Resa meminta supaya Denada tidak diboikot. Apakah pengakuan ini menggugurkan gugatan? Apakah pengakuan menggugurkan gugatan ini kita bicara. Lu kok mati nih, gimana sih ini? Apakah pengakuan ini menggugurkan gugatan? Nah, tentu saja aku nggak mau membahas itu ya, nanti yang bahas ahli hukum ya teman-teman ya. Ahli hukum mana sih ahli hukumnya nih? Teman-teman, saya hadirkan ahli hukum dari praktisi hukum ya, dari ini beliau ini advokasi beberapa entertainment Indonesia ya. Ini asalnya dari Sulawesi Utara. Ini luar biasa, tapi orangnya baik teman-teman. Bang Maksi Karepu, kita panggil dia. Halo, selamat malam Bang Maksi Karepu. Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mr. G. Waalaikumsalam Bang Maksi Karepu, apa kabar? Alhamdulillah Mr. G, baik. Harapan yang sama buat Mr. G juga, tetap sehat, tetap semangat. Ingat K3
dan P3. Komitmen, konsisten, dan konsekuen. Ya, itu dia, Oke. Mr. G. Oke, Bang Maksi, sebelum kita mengarah ke sana, Bang Maksi izinkan saya untuk memamerkan sesuatu Lanjut. yang tidak asing, Bang Maksi. Itu adalah sisir keramat, teman-teman. Bang Maksi, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Bang Maksi ini. Yang pertama, kita mendengar adanya pengakuan seorang ibu bahwa Reza itu anaknya Bang Maksi. Menurut Bang Maksi gimana? Bukan anak saya, Mr. G. Iya, anak-anak Bang Maksi maksudnya. Us. Siap, Mr. G. Ya, ya, ya. Jadi, Silakan. jadi pengakuan Mr. G Terhadap Reza. Mr. G, jadi pengakuan terhadap Reza apa dari Wih, salam hormat dulu ya. Salam hormat. Oke, silakan. Iya kan? Iya. Yes. Oke, Bang Maksi ya. Siap. Siap. Jadi pengakuan Denada is okay saja, Mr. G. Tetapi itu pengakuan yang mengakui bahwa Reza dan anaknya tidak menggugurkan daripada gugatan PMH perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh pengacara Reza ya, atau rekan sejawat Ronald. Namun Mr. G, artinya so pasti pihak pengadilan atau majelis hakim memberikan ruang dalam proses ini untuk mereka bisa rujuk atau berdamai. Demikian, Mr. G. Ya, betul sekali ya. Dan perdamaian itu nantinya akan dituangkan dalam sebuah keputusan yang mana putusan tersebut diambil ya dari perdamaian itu di putusan pengadilan, begitu ya, Bang Maksi ya. Betul sekali, Mr. G. Jadi teman-teman kita ikuti terus nih. Jadi si Denada di dalam konferensi persnya mengakui bahwa Reza adalah putra kandungnya, dan itu adalah seharusnya ya, Bang Masih, itu seharusnya kelahiran itu tahun 2002, Bang Masih. Tahun 2002. Jadi kalau tahun 2002, Bang Masih, ya hitungannya itu anak pertama, Bang Masih. Tetapi Reza sama Denada sudah menuliskan bahwa Aisyah itu anak tunggalnya, anak pertamanya. Menurut Bang Masih, perubahan itu bisa dilakukan atau tidak ketika putusan pengadilan nanti dibacakan, Bang Masih? Silakan. Saya pikir, Mr. gini, kalau bicara soal memang yang anak kedua sebetulnya ya, secara urutan biologis itu anak kedua. Tapi dalam hukum kita kan bicara anak yang sah, Mr. G, bukan anak kandung. Ya. Anak yang sah, maka itu yang terdata di Dukcapil atau secara akta. Jadi otomatis yang dihitung anak pertama secara sah, secara hukum adalah si anak perempuan. Memang Reza tidak dihitung, tetapi secara biologis Mr. G otomatis dia anak pertama. Nah, bicara soal nanti putusan pengadilan akan diputuskan bahwa itu memang adalah anak daripada Denada Reza, maka otomatis nanti tentunya akan diurus lagi terkait ya secara umum saja, Mr. G, akta, kemudian secara apakah si Deda ini nanti, kan kita lihat ke depan, dia akan mencantumkan nanti dalam kakaknya dia, dan kemudian Reza ini akan menjadi anak yang pertama, Mr. G. Sekali lagi kesimpulannya adalah, Mr. G, bicara anak yang sah berarti anak yang secara hukum sah negara. Demikian ya. Ya, baik. Sekarang ini kan baru berbicara mengenai
ibunya yang mengakui ya Bang Mas ya. Yang penting kan sudah diakui. Mengenai bapaknya itu nggak penting. Bapak itu kalau sudah kelamaan begini juga sudah susah Bang Mas. Yang penting, tapi bisa sih, bisa. Yang penting, ibunya sudah mengakui itu sudah bagus Bang Maksi. Bagus sekali Bang Maksi. Bagaimana menurut Bang Maksi? Cuma memang Mister Ji gini, oke, pengakuan Denada di media, oke, kita coba angkat topi, tetapi ada permintaan kan dari Reza. Alangkah baiknya katakanlah ibunya ini betul-betul membuktikan Mister J. Apa yang dia sampaikan di media itu dibuktikan lewat tertulis ataupun memang dia langsung secara empat mata dengan Reza. Saya pikir kalau sudah empat mata dan betul-betul dia murni ya menunjukkan hati seorang ibu, saya pikir secara tertulis pun mungkin bisa diabaikan Mister J karena bicara hubungan batin, bicara rasa. Namun perlu saya sampaikan di sini Mister J, satu hal yang perlu kita contoh kepada seorang Reza ini yang notabene masih muda, cukup muda, namun dia punya hati yang cukup baik Mister J. Kenapa saya katakan cukup baik? Karena apa? 24 tahun dia dibuang. Ini jelas dibuang. 24 tahun dia dibuang, dia dengan polosnya dia mengatakan tidak ada dendam, tidak ada marah, bahkan dia membela ibunya yang notabene membuang dia. Ini luar biasa. Ini mental yang luar biasa, hati yang betul-betul apa Mister cukup baik Mister J. Mungkin kalau Ya, karakter yang tidak seperti Reza, saya pikir pasti mungkin tidak akan berucap seperti itu Mister J. Ini kita lihat dari mimik bicara Mister J. Bayangkan dibuang, kemudian pembiaran Mister J. Tidak diakui, lalu kemudian dia datang untuk membela ibunya pada saat netizen memboikot si Denada. Luar biasa Mister J. ya, Terima kasih. ya. Dia pasang badan. Bang Maksi itu ada pertanyaan di bawah itu untuk Bang Maksi itu tolong dibaca dan dijawab langsung saja Bang Maksi. Oh, oke. Ini terkait istri ya. Istri bapak biologisnya secara hukum tidak ada tanggung jawab. Tapi jadi menguntungkan pihak laki-laki ya. Oke, Mbak Ispri, memang ini masih difokuskan terhadap Denada ya. Tetapi Reza juga punya hak untuk mengetahui siapa bapak biologisnya. Nah, itu mungkin nanti tahap kedua barangkali kalau memang mereka mau kejar itu. Tapi saya pikir mungkin yang kita bahas ini adalah Denada dengan Reza. Karena yang terpenting Mr. J adalah kita mau uji juga. Uji statement yang disampaikan oleh Denada ini Mr. J di media. Dia harus buktikan statement dia itu. Demikian Mr. J. Ya. Baik Bang Maksi. Saya sudah tebak sebelumnya ini Bang Maksi bahwa akan ada intrik-intrik baru nanti setelah ini. Dan memang ternyata benar. Di berbagai media muncul berserakan. Dari Resanya lah, dari inilah, dari itu. Tapi bagi saya itu nggak ada pengaruhnya apa-apa Bang Maksi. Yang menarik di sini adalah ketika Bang Maksi itu di atas saya sebenarnya ada tulisannya. Tapi karena Bang Maksi ada di bawah, jadi dia tidak kelihatan. Bagaimana ketika seorang suami dari Denada yang bernama Jerry Aurum, kebetulan mereka ini sudah bercerai Bang Maksi, sudah bercerai dan Aisyah Aurum ini ikut Denada, meskipun keduanya sudah bercerai. Tapi namanya Jerry Aurum ini kan mendengar. Loh, ternyata, gitu ya. Ternyata istriku tuh ada anaknya toh, gitu ya. Ini saya tanya sama Bang Maksi. Bagaimana pendapat Bang Maksi ketika sang suami mengetahui bahwa ternyata Denada ini di akhir-akhir ini ada anak sebelumnya Bang Maksi. Silakan. Mr. J, ada dua kemungkinan Mr. J. Kemungkinan pertama, mantan suaminya ini Jerry ini dia tidak mengetahui, tidak diberitahu oleh Denada. Kemungkinan kedua bisa juga diberitahu. Nah, apakah dia kaget Mr. J? Nah, ini yang perlu kita buktikan. Kalau memang si Jerry ini dia kaget,
dengan adanya berita ini kemudian ternyata dia tidak diberitahu ketika mereka merit, maka ini jadi iya kan? Coba, tapi belum ada statement ya dari si Jerry kalau apakah dia kaget atau memang dia sudah tahu Mister G. Itu kan kita belum dapat berita itu barangkali Mister G. Oh, Demikian. oke, karena Bang Maksi belum dapat, maka saya akan tunjukkan ya teman-teman ya. Di sini ada pernyataan nih. Nih, tangan saya Bang Maksi dilihat, tangan saya Bang Maksi. Bisa Ya, dilihat tangan saya. oke. Betul? Oke, tangan saya dilihat ya. Ya, Oke. Tangan saya bisa diraba nggak nih? Mister G. Ya, Cuman statementnya nggak ada kalimat kaget di situ ya. Jadi di situ hanya disebut bahwa mantan. tunggu, tunggu dulu Bang Maksi. Kan ini ada Oke. isinya. Nanti saya bacakan kepada Bang Maksi. Siap, siap Mister G, siap. Ya, oke teman-teman. Karena Bang Maksi penasaran, teman-teman tap layar aja dulu. Bang Maksi tuh penasaran tuh. Kelihatan kok orang penasaran tuh sampai gini-gini tuh penasaran namanya. Ya, ayo tap layar dulu. Dan jangan lupa teman-teman ya, ikuti Bang Maksi. Beliau adalah praktisi hukum yang pokoknya enak deh didengarnya. Saya bacakan ya, Bang Maksi boleh? Lanjut Mister G. Oke, Apa enam? saya bacakan nih. Saya bacakan nih teman-teman, ini dari Kompas.com. Kalau sudah Kompas nih artinya A1 Bang Maksi. Betul. Denada akui Resa anak kandung. Mantan suami Jerry Aurum, semoga kedepannya rukun. Ya, saya bacakan. Nah, ini yang namanya Jerry Aurum. Ya, Jerry Aurum. Oke, saya bacakan. Kompas.com, pengakuan Denada Tambunan yang menyatakan Resa Rosano sebagai anak kandungnya mendapat respon dari Jerry Aurum, mantan suami Denada. Oke, saya geser dulu sini. Saya tuh kalau bicara, Bang Maksi, kalau bicara saya nggak mau kalau yang hayal-hayal hok-hok nggak mau. Saya pasti tunjukkan buktinya, Bang Maksi. Siap. Melalui kolom komentar unggahan Denada di Instagram, Jerry menyampaikan pandangannya soal keberanian mengakui kesalahan dan upaya memperbaikinya. Wow. Ia juga mendoakan agar hubungan Denada dan Resa ke depan berjalan harmonis. Kita semua pasti banyak salah, tapi nggak semua punya keberanian untuk memperbaikinya. Catat ini Bang Maksi. Kita semua punya salah, tapi tidak banyak yang berani punya keberanian untuk memperbaikinya. Dan punya hati besar untuk memaafkan yang salah. Semoga kedepannya kamu, Resa, dan keluarga besar jadi rukun. No drama, bahagia. Aku doakan. Amin. Tulis Jerry Aurum dikutip Selasa 3 Februari hari ini 2026. Sebelumnya Denada secara terbuka mengungkapkan bahwa Resa Rosano adalah anak kandungnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya Denada menyampaikan penyesalan mendalam karena tidak dapat hidup dan membesarkan Resa sejak bayi. Saya Denada Tambunan menyatakan Resa Rosano adalah anak kandung saya dan saya betul-betul minta maaf kepada Resa karena tidak hidup bersama saya dari bayi. Denada menjelaskan kondisi psikologisnya di masa lalu membuatnya merasa tidak layak menjalani peran sebagai seorang ibu. Hal tersebut menjadi alasan ia tidak membesarkan Resa secara langsung dan baru mengungkapkan status sang anak setelah 24 tahun lamanya. 24 tahun itu nggak main-main teman-teman.
Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga mau minta maaf kepada Reza karena setelah sekian lama baru sekarang saya memberitahu kalau dia anak kandung saya. Itu kebodohan saya yang amat sangat, dan juga tekanan para netizen itu berperan penting. Kini Denada berharap Reza bersedia membuka hati untuk memaafkannya. Ia juga mengakui bahwa masih harus banyak belajar untuk menjadi seorang ibu yang baik, yang lebih baik untuk anak-anaknya. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan berharap semoga Reza mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya. Dengan segala kekurangan saya masih harus banyak belajar menjadi ibu untuk anak-anak saya. Ini ada judul yang namanya di sini Bang Marsi. Judulnya ini yang lanjutan ini latar belakang pengakuan Denada soal Reza Rosano. Tapi saya cut dulu Bang Marsi, saya cut dulu. Saya sudah membacakan itulah pendapat atau ekspresi daripada Jerry Aurum Bang Marsi, mantan suami. Bagaimana pendapat Bang Marsi? Menurut saya Mr. J gini, kemungkinan besar Jerry Aurum ini tidak diberitahu oleh Denada. Kemungkinan besar. Kenapa saya katakan begini Mr. J? Karena Reza sengaja dibuat panggilan kan Mbak. Seolah-olah dia adalah ponakan daripada Denada. Jadi saya pikir Jerry ini kemungkinan dia kaget, tapi dia berusaha untuk kontrol Mr. J. Karena dia udah bukan suami lagi, mantan. Kalau memang dia masih suaminya, saya pikir beda ini ceritanya Mr. J. Ya kan? Iya kan? Pasti kalau tidak diberitahu sama Jerry ini. Tapi saya yakin 99% tidak diberitahu Mr. J. Karena memang ini ditutup rapat kan. Dan ini memang hanya mereka menjaga di pihak keluarga antara si mama angkatnya Jerry. Pokoknya keluarga daripada yang di Bayubangi itu. Orang lain berusaha mereka tutupi Mr. J. Berusaha beruntung Denada ketika di viral dia sudah nggak dengan suaminya, ada untung juga, ada plus. Karena apa Mr. J? Kalau mereka tahu pasti kan bisa kacau balau Mr. J. Kan begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua Mr. J, yang kedua, kalaulah memang Denada punya statement mengatakan bahwa semoga Reza membuka hati. Reza sudah buka hati dari zaman dulu, dari SMP, SMA dia tinggi banget. Bukan baru sekarang. Justru dari pertanyaan besar. Apakah Denada bisa membuktikan secara terang-menerang bahwa dia sudah mulai, dia sadar betul-betul bukan sekedar basa-basi ria Mr. J. Dia harus buktikan ucapannya. Kalau masih sekedar statement, masih sekedar ucapan, maka itu menjadi teori Mr. J. Dia justru Denada lah harus membuktikan bahwa dia betul-betul menerima Reza. Bukan Reza yang menerima dia, Reza siap menunggu. Demikian. Iya. Tapi tadi Bang Marsi kayaknya ada pemberitahuan ya. Mungkin ada dirahasiakan ya. Mungkin ya, tadi Bang Marsi bilang bahwa jangan-jangan si Denada ini merahasiakan hal itu dari Jerry gitu kan. Bahwa dia punya anak gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau saya sebagai laki-laki kan saya langsung tebak itu Bang Marsi. Misalnya, loh, kok begini? Jangan-jangan ini bercanda lah Bang Marsi. Iya. Nah, tapi begini ya, ini apa namanya? Ya Bang Marsi tadi menyampaikan ya untung lah ya, ada untungnya juga nih. Untung sudah cerai. Bagaimana nih kalau dia masih bersama ya Bang Marsi? Kalau masih bersama, jangan-jangan dia nengok-nengokan itu, saling pandang-pandang. Loh, ternyata sudah kebobolan duluan ya, gitu ya pasti ya Bang Marsi ya. Ya silakan.
Masih mending, selain kebobolan masih mending itu pasti. Juga sudah ada 1 ekor sebelumnya. Nah itu Mister G yang kalau memang tidak disampaikan ya tidak dibuka oleh Denada. Tapi saya punya asumsi Mister G ya. Walaupun asumsi, kemungkinan besar kecil dia sampaikan karena ini memang sengaja ditutup rapat. Iya, itu benar. Ada nggak kira-kira yang ada sih banyak yang jujur. Maaf ya, aku mau sama kamu, tapi aku sudah punya ini, sudah dilewatin. Maaf ya. Tapi ada juga yang nggak jujur. Ah, gue ini masih masih polos loh. Coba aja dites. Begitu dites, duh, kok lain gitu kan Bang Mosi ya? Betul, betul. Ya kan? Ah, begini aja Bang Mosi, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Bang Masi baca aja komentar itu baru dijawab aja ya Bang Masi ya. Ya, nampaknya ada yang mengatakan di sini ya, ada yang mengatakan di sini bahwa apa namanya? Ternyata sudah nggak ini, sudah nggak itu. Itu sebenarnya bukan masalah teman-teman. Tapi pengakuan ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat jarang loh teman-teman. Jarang terjadi. Ya. 24 tahun itu masalahnya. Ini kalau ada yang mau nulis cerita ini, yang betul-betul nulis cerita ini dan ada statement-statement ya dari mereka-mereka para pelaku-pelakunya, ini karya tulisan yang sangat luar biasa nih Bang Masih. Ya, Karena kebetulan saya juga sebagai penulis, betul. kalau ada kalimat atau pernyataan dari sumber yang melakukan, itu sangat luar biasa Bang Maksi. Bagaimana menurut Bang Maksi? Kan saya bilang Mister G ini betul-betul panggung sandiwara yang luar biasa ini. Dari panggung kecil, skup yang kecil hanya keluarga, sekarang menjadi panggung yang besar Mister G, kebongkar. Kenapa saya bilang panggung Ya, Mister G? Bisa dibayangkan Mister G, kecuali anak ini dipelihara oleh pihak orang lain, bukan keluarga. Tentunya langsung putus, tidak ada pertemuan, tidak ada dia jadi sopir, tidak ada komunikasi kemungkinan besar. Tapi ini masalahnya masih di lingkungan keluarga Mister G. Dan ini saya minta di panggung sandiwara luar biasa. Bayangkan bisa disuruh panggil Mbak dan disuruh panggil Bude dari kecil. Doktrin ini luar biasa Mister Ji. ya, Ini saya bilang panggungnya panggung kecil Mister Ji tadinya, skupnya kecil, hanya keluarga. Sekarang panggung itu menjadi panggung yang cukup besar, sangat besar Mister Ji. nah tepat sekali ini analisa analisa Bang Maksi. Ini panggungnya sudah luar biasa teman-teman. 24 tahun sampai lali itu bahasa Jawa ini. Tak ada nih yo, sampai ngomong ini. Iki iki sampai lali Bang Maksi, sampai lali. Ngerti nggak sampai lali? Lali otomatis. Tapi kan Mister Ji sepandai-pandai tempat lompat akan jatuh juga, sepandai-pandainya kita menuntut bangkainya Mister Ji, maka akan bau juga Mister Ji. Kira-kira begitu. Oke, keren sekali. Saya akan ulas lebih dalam teman-teman. Tapi saya minta teman-teman tap-tap layar dulu. Karena ini pertanyaan saya yang akan keluar ke Bang Maksi ini mewakili teman-teman. Untuk itu teman-teman tap-tap layar dulu. Nggak ada salahnya teman-teman, nggak ada salahnya. Dan jangan lupa ya, ikuti Bang Maksi Kareku. Ya, beliau adalah seorang pengacara entertainment yang sudah malang melintang. Tinju, pak, pak, pak. Oke. Oke, saya langsung bertanya saja, Bang Maksi. Sebagaimana yang saya sudah tebak sebelumnya, mohon maaf ya, ini teman-teman lah ya, bisa ini pertanyaan saya ini juga muncul di beberapa podcast, beberapa pembahasan yang lalu. Seperti begini, ketika ini berhasil, ya ini saya katakan berhasil Bang Maksi, karena ini yang diminta, Ya, dan berhasil menyita publik, maka akan ada serangan-serangan balik terhadap Reza. Dan ini sudah dibuktikan Bang Maksi. Sudah dibuktikan. Salah satu contoh dan contoh-contoh yang lain.
Salah satu contoh adalah Reza didatangi oleh Irfan Hakim. Kenapa baru sekarang katanya? Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak 24 tahun yang lalu kamu ucapkan? Itu kata Irfan Hakim. Demikian juga Iis Dahlia. Iis Dahlia seorang bintang ya menyatakan bahwa ini Denada ini sedang top-topnya. Jangan sampai pernyataanmu menyebabkan Denada itu diboikot. Itu dikatakan oleh Iis Dahlia langsung kepada Reza. Kemudian ada yang rame di warganet, mungkin tahu deh, teman-teman di bawah juga tahu. Ada foto-foto lama, video-video lama tentang kedekatan si Reza dengan wanita yang lain. Makin rame. Ini saya bilang ini ada tiktak antara keduanya, Bang Maksi. Silakan, Bang Maksi. Baik, Mr. G, ini kalau saya bilang sama dengan ketika Mr. G membahas terkait kasus yang sebelumnya, Mr. G, yang NM, kalau boleh saya sebut. Artinya ada dua kubu artinya. Ada dua kubu yang otomatis saling menyerang. Nah, sekarang kita bicara kubu Denada. Ini bisa juga mereka spontan karena berkawan. Dia akan memposisikan diri di posisi Denada. Ada juga bisa jadi ini bicara, kan sering Mr. G bilang, ini media sosial. Segala macam cara bisa terjadi. Bisa juga buzzer. Bisa juga ada yang sponsori Mr. G. Segala sesuatu bisa terjadi Mr. G. Dukung-mendukung Mr. G. Tetapi katakan begini Mr. G, itu dua hal yang berbeda. Paling tidak kita bicara pokok utama dulu. Bahwa keinginan Reza dan sudah disampaikan oleh Denada, misalnya. Itu dulu poinnya. Terkait adanya dukung-mendukung Mr. G, memang itu tidak bisa dipungkiri Mr. G. Pasti. Bisa juga secara spontan, bisa juga ada yang buat. Ini kan ada kepentingan Mr. G. Ada kepentingan. Dan bisa juga Mr. G dicolek sama kita ini, bisa juga kan, itu yang terjadi di waktu lalu kan. Tapi Mr. G, saya mau katakan Mr. G begini, pada prinsipnya Komal yang dibangun oleh Mr. G tentunya adalah Komal betul-betul mengedepankan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan yang didasari dengan K3, komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Demikian, terima kasih. Ya, itu prinsip hidup dan prinsip sebagai seorang profesional harus menggunakan 3P dan 3K. Ingat teman-teman, itu selalu saya katakan dimanapun saya berada, di acara apapun saya berada, selalu saya mengatakan bahwa prinsip hidup sebagai manusia, gunakan itu. 3P dan 3K. Gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bang Maksi. Oke Bang Maksi. Ngomong-ngomong nih Bang Maksi, ini ada lukisan di belakang Bang Maksi itu kayak persis dengan lukisan di rumah, di tempat saya kerja. Maksudnya apa ini Bang Maksi, kok ada macan di situ Bang Maksi? Waduh, kok bisa sama Mister? Jangan, berarti ini cuman gambarnya sama, tetapi yang saya nggak punya, ilmu yang saya nggak punya Mister G adalah ilmu sisir pink. Itu aja Mister G. Mister G karena kemarin kok saya agak ngeri-ngeri sedap, kok Mister G kayak yakin banget 100%. Saya paling berani 99%. Saya katakan setelah Denada mengakui, barulah Mister G menjadi 100% adanya. Tapi Mister G kok sudah yakin gitu loh 100%. Ini yang saya harus angkat topi. Karena memang selain ilmu hukum, ada ilmu sisir pink. Iya teman-teman saya sampaikan saja bahwa saya adalah anak macan. Sampai dimanapun saya tetap anak macan. Dan begitu saya melihat ada di atasnya Bang Maksi itu macan, maka saya mengatakan Bang Maksi adalah macan. Nah,
Yang namanya macan teman-teman, dia diam. Oke? Dia diam. Tapi jangan salah teman-teman. Jangankan ganggu fisiknya, ganggu wilayahnya saja, macan itu akan bereaksi. Itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-temanku semua, nah, banyak nih yang bertanya-tanya ya. Mr. Ji, Banyak yang apalagi bertanya. dibungkus deh. Mr. Ji, apalagi dibungkus dengan kalimat Sirana Pace. Apalagi Itu ya. Aduh, ada rasa malu yang sangat mendalam. Oke, teman-teman. Teman-teman mungkin ingat ya, teman-teman semua. Saya akan panggil teman-teman. Saya tidak pernah mengatakan kau, kamu, dan lain-lain. Tapi saya mengatakan teman-teman. Itu adalah sebuah penghargaan ya. Jadi gini, ada berita yang beredar di masyarakat, yang beredar di media sosial, terkait dengan kehidupan lama daripada Reza. Teman-teman, mau kehidupan apapun di belakangnya Reza, terkait dengan ya kewajiban mengakui seorang anak, tidak ada sangkut pautnya teman-teman. Kasus tetap berjalan, proses tetap berjalan, tidak peduli siapa Reza sebenarnya di belakang tadi, ya. Tetapi yang terjadi saat ini adalah bagaimana dengan ya, mohon maaf ya Bang Masih, dengan segala cara akhirnya Denada mengakui bahwa Reza adalah putranya. Itu suatu keberhasilan yang sangat luar biasa bagi diri saya, bagi teman-teman para netizen. Reza sekarang ini diakui sebagai anak daripada Denada. Bagaimana menurut Bang Masih? Sepakat yang disampaikan Mr. Ji, dua hal yang berbeda terkait ada pengakuan bahwa Reza ini punya mantan lah, atau punya istri lah, punya anak lah. Itu pun juga perlu diuji. Tapi yang paling utama Mr. Ji adalah, kalau itu saya pikir menjadi second. Jadi tidak utama. Jadi kalau 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 saya bilang ini Bu, kalau asli kan beda. Asli dalam arti pokok permasalahannya adalah antara Reza dan Denada. Kalaupun ada yang nebeng nanti apakah itu benar tidak, maka itu menjadi, kalau saya bilang itu mesti hanya nebeng saja. Jadi nggak begitu laku, nggak begitu. Walaupun mau dipaksakan berita itu nggak bisa, karena ini beda. Kalau ini kan murni, saya bilang tadi Mas Ji, ini panggung sandiwara selama 24 tahun. Murni Ya, ini. ya, Ya kan skenario yang dibuat betul-betul sinetron ini Mr. Ji, sinetron nih. Iya kan, bisa ya, disuruh panggil A, bisa dipanggil B, bisa datang cuma sekedar salaman kemudian tidak ada rasa naluri sebagai seorang ibu. Ini betul-betul persis. Mr. bilang kali ini tulis ini skenario luar biasa Mr. Sinetron. Jadi kembali tadi saya mau tegaskan Mr. Kalaupun ada berita baru, saya pikir itu tidak begitu laku. Akan sia-sia. nggak ada Memang saya pengaruh. sempat lihat ada statement. Ada statement, aduh ini jualan. Jualannya perkara benar atau tidak, tapi jualannya menjadi murah. Kalau saya bilang. Iya, Ini iya, terlanjur. iya, Demikian, Mr. Ji. iya. Baik. Ini ada Bang Masih pertanyaan tuh di bawah tuh. Silakan dibaca sendiri. Artinya Reza otomatis mendapatkan hak waris ya Bapak. Oke. Bicara soal hak waris tentunya tadi dalam hukum disebut anak yang sah. Sementara ini Reza belum disebut anak yang sah. Anak biologis yes, karena sudah diakui oleh si Denada. Tentunya nanti akan dituangkan secara dokumen hukum. Nah itu yang ditunggu nanti. Sebetulnya itu yang kita tunggu terhadap siapa namanya Denada. Nanti kalau memang nanti di proses persidangan ini kemudian mereka berdamai di tengah jalan, maka itu akan diputuskan atau ditetapkan oleh pihak pengadilan dan itu menjadi satu dokumen hukum dan itu menjadi sah secara hukum dan dia pasti mendapatkan warisan. Karena itu menjadi ahli warisnya Denada. Bahkan nanti mungkin terhadap calon daripada ayah biologisnya. Demikian. Oke, clear ya teman-teman ya, clear. Saya ingin bertanya sama Bang Masih. Ini kan sudah perkara Bang Masih.
perkara sudah didaftarkan, sudah jalan di Pengadilan Negeri Jombang, Banyuwangi ya, Banyuwangi ya. Oke ya teman-teman ya, sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Di tengah-tengah proses hukum, mohon maaf nih Bang Maksi, di tengah-tengah proses hukum yang berjalan begitu alot kalau kita lihat, kemudian ada pernyataan di luar pengadilan. Ini kan di luar pengadilan. Ya. Bahwa Denada menyatakan bahwa saya adalah ibu kandungnya. Tapi di luar pengadilan, Bang Masi. Sementara kita tahu bahwa pernyataan apapun kalau itu diucapkan di depan hakim, itu baru Bang Masi. Menurut pandangan Bang Masi, ya ini keren ini Bang Masi, silakan. Kembali tadi Mr. Ji bicara soal hukumnya, tentunya itu tidak sah secara hukum Mr. Ji, kan begitu. Makanya ini kita tunggu, apakah Denada dia berani gentle untuk menyampaikan secara terbuka di depan, baik Reza, kalaupun di muka persidangan, Mr. Ji. Memang ini nanti kan otomatis pihak majelis hakim akan memberikan ruang ini Mr. Ji untuk memberikan kesempatan kepada dua belah pihak ini untuk berdamai. Nah, disitulah Mr. J, ketika mereka berdamai, apakah mereka berada di luar pengadilan kemudian disampaikan nanti di pengadilan, dituangkan, itu semua nanti akan putusan akan dilakukan oleh pihak majelis. Yang penting kembali ke dua belah pihak Mr. J, kembali ke dua belah pihak. Makanya ini kita tunggu. Saya pikir pihak Reza mereka selalu siap. Tinggal Denada ini membuktikan ucapan dia. Apakah statement yang disampaikan oleh Denada di media hanya sekedar teori atau betul-betul murni dari dalam hatinya. Dia buktikan itu, karena ini akan menjadi serangan buat dia dari para netizen. Karena netizen tidak mungkin percaya. Pasti mereka pikir ini basa-basi ria Mr. G. Sebelum Denada membuktikan. Demikian. Iya. Ya ini benar ini, apa yang disampaikan Mbak Maksi itu benar teman-teman. Jadi banyak tuh orang-orang awam nih, ya, terutama para netizen lah, mengatakan bahwa ngomong begitu tuh karena udah diboikot para netizen, makanya dia ngomong begitu. Bahkan nampaknya apa yang diucapkan itu tidak loss begitu Bang Maksi, tidak loss begitu kan. Jangan-jangan ini gara-gara mau diboikot ini dia begini dan begono. Nah tadi Bang Maksi sudah katakan bahwa teman-teman ini masalah hukum. Teman-teman semua harus tahu, masalah hukum itu, meskipun Anda ngomong di luar sana ngecepres, kayak saya ini, ngecaprak namanya ini, kalau itu tidak diucapkan di depan hakim, itu dianggap tidak sah teman-teman. Tidak sah. Untuk itu, apapun omongan dia kita anggap positif. Tetapi di mata hukum, ucapan itu tidak sah. Itu kata Bang Maksi loh ya. Nah, yang sahnya di mana? Ya diucapkan di pengadilan. Setelah itu pengadilan mengambil keputusan sesuai dengan ucapannya. Itu baru. Kalau hanya di IG itu sudah biasa itu Bang Maksi. Itu bukanlah sebuah pembuktian. Pembuktiannya ada di pengadilan. Bagaimana menurut Bang Maksi? Baik Mr. G, memang ini sebagai edukasi buat netizen ya, bahwa karena ini kasus sudah bergulir di pengadilan, maka statement itu betul yang saya bilang tadi, dia harus bisa membuktikan di muka persidangan. Kecuali memang persoalan ini belum masuk dalam persidangan Mr. G, berarti masih di luar pengadilan atau non litigasi, non pengadilan. Tapi karena ini sudah masuk dalam ruang pengadilan, persidangan, maka segala sesuatu harus diselesaikan di dalam atau di muka persidangan. Demikian. Wah, itu kawan, itu baru keren. Makanya sampai detik ini Mr. Z masih mengatakan boikot Denada. Kenapa? Ya karena ini masalah hukum. Jadi harus dibuktikan di meja hukum. Ada yang DM saya marah-marah, biasa saja. Suruh datang temui Mr. Z kalau memang mau marah-marah.
Jadi saya sampai detik ini masih mengatakan bahwa apa yang diucapkan itu pertanda baik, tapi itu bukan bukti. Nah, kalau mau di pengadilan, maka harus hadir itu, harus hadir ke pengadilan dan menyatakan itu baru keren. Ya nggak, Bang Maksi? Betul, Mister Ji. Sepakat. Oke, oke. Sepakat ya, Bang Maksi. Ini ada 500 orang, Bang Maksi. Teman-teman semua, Bang Maksi biar membaca sendiri, biar rata-rata mumet lah. Teman-teman ini sebenarnya berasal dari mana, teman-teman? Biar disapa sama Bang Maksi. Silakan, teman-teman. Dari mana? Biar disapa sama Bang Maksi. Oke, ayo. Rekan-rekan di bawah. Dari mana saja? Kita lihat nih. Malaysia, halo Malaysia, apa kabar? Tegal hadir, Kendari. Solo hadir, Mister Ji. Cirebon, halo Cirebon. Dari Taiwan. Surabaya hadir. Salam Surabaya. Kudus, salam buat orang Kudus yang di Kudus. Palembang, Wong Kito, salam Palembang. Banyuwangi, Mister G. Oke, Banyuwangi, salam, hormat. Kemudian dari Lampung, Mister G. Salam Lampung. Malaysia, Mister G. Palembang, kemudian Lombok. Lalu Rio, oke, salam Rio. Kemudian Cirebon, salam buat Cirebon. Lalu Tangerang, oke, hadir Tangerang. Dari Sydney, Mister G. Siapa nih? Princess, Mister G. Wow, Kemudian Sumenep juga Mister G. Oke, salam rekan-rekan Sumenep. Tangerang, Surabaya juga Taiwan, Mister. Malang, oke, salam Malang, rekan-rekan di Malang. Magetan, Mister G. Halo Magetan. Kemudian Bandung. Salam buat rekan-rekan Bandung. Kerawang, oke, goyang Kerawang, Mister G. Hadir juga. Jogja. Oke, salam Jogja, salam hormat rekan-rekan Jogja. Palu, Sulawesi Tengah, Mister G. Halo Palu, salam hormat rekan-rekan di Palu. Ponorogo, Surabaya hadir. Sampit hadir. Oke, Sampit, salam hormat Sampit. Teman-teman di Sampit. Kebumen, oke, salam hormat Kebumen. Jateng, Lombok, oke Lombok, halo. Salam buat rekan-rekan di Lombok. Palu, Mister G. Salam Palu, Sulawesi Tengah. Lalu Bali, Mister G. mantap Bali. Mantap, Mister G. Cianjur, Mister G. Salam buat rekan-rekan Cianjur. Kendari, Mister G. Salam Wow, hormat buat Kendari. Kendari. Gitu, Mister G. Ini Mister G, waduh. Dari Semarang hadir juga nih, dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna hadir. Ini dari segala macam kota, Bang Maksi ternyata. Iya, iya, otomatis Mister G. Oke, Bang Maksi. Bang Maksi, saya bacakan lanjutannya tadi, ya, lanjutannya Lanjut, tadi ya. lanjut Mister G. Ya, terkait di sini ada latar belakang pengakuan Denada soal Reza Rosano. Nah, ayo, Ya, teman-teman tap layar ya. Absennya sudah selesai, nanti kita lanjut lagi ya, kita fokus ya. Ada Singapura, ada mana ya di seluruh Singapura. Indonesia lah pokoknya. Ya, pengakuan Denada Tambunan bahwa Reza Rosano adalah anak kandungnya bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Isu Isu mengenai hubungan keduanya telah bergulir cukup lama dan sempat menjadi perhatian publik sebelum akhirnya Denada menyampaikan pengakuan secara terbuka. Artinya apa? Tidak semerta-merta teman-teman. Seperti tadi yang kita bahas ya. Saya lanjutkan dulu.
Nama Reza Rosano pertama kali mencuat ke ruang publik ketika menyatakan dirinya sebagai anak kandung Denada. Klaim tersebut disampaikan melalui sejumlah pernyataan yang kemudian memicu perbincangan luas di media sosial dan media massa. Seiring berjalannya waktu, persoalan ini berkembang ke ranah hukum. Reza Rosano diketahui mengajukan gugatan hukum yang berkaitan dengan status hubungan darah antara dirinya dan Denada. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya memperoleh kejelasan serta pengakuan secara resmi. Gugatan yang dilayangkan Reza Rizky Rosano terhadap penyanyi Denada bermula dari keinginannya mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak kandung yang menurutnya belum pernah ia peroleh secara terbuka selama 24 tahun hidupnya. Ini kalau teman-teman nggak percaya, baca sendiri ya. Gugatan terhadap Denada diajukan pada 26 November 2025 di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Dalam gugatannya, Reza Rizky Rosano menuntut Denada membayar biaya hidup sebesar 7 miliar rupiah. Di tengah proses tersebut, Denada memilih tidak banyak memberikan pernyataan kepada publik. Sikap diam Denada justru memunculkan beragam spekulasi, mulai dari dugaan konflik keluarga hingga tekanan psikologis yang dialami sang penyanyi. Barulah pada awal Februari 2026, Denada memutuskan untuk menyampaikan pengakuannya secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Pengakuan Denada ini sekaligus menjadi titik balik dari polemik panjang yang sebelumnya bergulir di ruang publik dan ranah hukum. Publik kini menantikan bagaimana kelanjutan hubungan Denada dan Reza, serta penyelesaian persoalan hukum yang telah lama tertunda. Di sini Bang Maksi, saya bacakan di poin terakhir ya. Barulah pada awal Februari 2026, Denada memutuskan untuk menyampaikan pengakuan secara terbuka melalui akun Instagramnya. Silakan Bang Maksi. Mr. G, memang apa yang Mr. G bacakan tadi, saya pikir semua netizen juga sepakat bahwa itu bukan karena tiba-tiba, tapi karena didesakan secara publik. Bahkan termasuk pendukung Mr. G, emak-emak se-Indonesia Raya ini, yang mendesak. Nah, untuk bisa membuktikan itu ucapan dia, agar supaya Denada menepis asumsi negatif dari netizen atau para mama ini, maka Denada harus berani tampil di depan Reza, kalau perlu di muka persidangan, untuk dia buktikan Mr. G. Karena ini jelas, sebetulnya semua juga bisa baca lah Mr. G. Anak kecil juga, anak SMP juga bisa baca ini pengakuan yang secara terpaksa, boleh dikatakan terlambat. Tapi oke Mr. G. Ya. Tinggal kita tantang Denada Mr. G. Tantang Denada untuk dia berani menyampaikan langsung kepada Reza. Minimal walaupun katakan masih di luar pengadilan lah. Karena itu nanti berikutnya pasti. Ya. Di luar pengadilan, dia bertemu Reza, dia sampai langsung secara empat mata, dan dia peluk Reza, dan itu Reza butuhkan sama Denada selama ini. Kalau itu dia bisa buktikan, maka terjawab sudah pertanyaan atau asumsi negatif
daripada netizen, terutama pendukungnya Mr. G, mak-mak, makhluk yang terkuat di muka bumi. Demikian, terima kasih. Jangan bilang makhluk, ras ya, ras terkuat di bumi ya. Itu mama ya. Teman-teman sekalian, ternyata apakah dengan ya, mohon maaf nih teman-teman, tap-tap layar lah, tap-tap layar. Teman-teman, apakah dengan pernyataan Denada yang mengungkapkan di Instagram itu sudah membuat puas Resa? Apakah sudah puas Resanya? Itu adalah sebuah petunjuk. Ini petunjuk yang baik. Belum, jelas belum. Jelas belum. Untuk itu teman-teman, Bang Maksi, mohon maaf, ada sebuah tayangan yang menyatakan bahwa Resa belum puas apa yang disampaikan oleh Denada dari akun Instagramnya. Kenapa? Karena di situ hanya menyebut Resa, tidak menyebut Ibu Kate, tidak menyebut Pak Rosano, tidak menyebut iya kan. Makanya Resa menyatakan tidak puas. Dan tayangan ini di depan saya ini, kalau teman-teman menghendaki saya putar, tapi kalau teman-teman tidak menghendaki, ya maaf kata, saya tidak bisa, ya. Apalagi saya harus mengeluarkan jimat ajaib saya, itu pasti jarang-jarang itu, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya putar atau tidak pernyataan ini? Nah, Putar, ada yang bilang putar. Nah, ada yang bilang putar. Nggak masalah mengenai putar memutar, nggak masalah bagi saya. Tapi teman-teman tap layar, itu satu yang pertama ya. Yang kedua, jangan lupa follow Maksi Karepu ya. Follow Maksi Karepu. Jangan salah, ini adalah challenge ya, tantangan. Anda mau saya putarkan? Ya, tap layar. Anda mau saya putarkan? Ya, di follow dulu. Unfollow juga nggak apa-apa, Mr. G, gitu. Follow boleh, unfollow boleh. Nggak apa-apa. Bebas. Nggak apa-apa. Oke ya teman-teman ya, saya tahu kok teman-teman pasti follow, pastilah. Tapi ya, saya sampaikan dulu bahwa apa yang diucapkan oleh Denada di Instagramnya ternyata tidak membuat puas Reza. Kita dengarkan bersama-sama. Nih, ada tulisannya nih. Live, Denada sudah mengakui anak Reza Rosano masih belum puas. Kita mulai teman-teman. Wah, ya, tunggu. Carlo baru datang nih, repot. Carlo kita masih infoin cepetan nanti Carlo udah mulai. Soalnya Resanya mau live. Soalnya gitu. Punya mepet saya. Itu? Resanya mepet, sorry ya. Resanya mepet, saya beda waktu aja. Kalau apanya udah tahu sebenarnya. Ya, masih jalan cepetan, udah mau mulai fotoin. Kita share aja. Kalau nggak bisa nungguin Kiri lagi kena gue. Gini ya. Karena ini live, tidak disetting ya teman-teman, tidak disetting ini live. Win, tanya Win. Bukan punya kita yang ini. kalau udah pada siap, ayo nih. Udah. Semuanya. Iya sabar, banyak banget yang mau dipencet. Tunggu. Udah. Oke. Dari Reza duluan ya bang. Langsung aja ya. Reza seperti apa akhirnya yang ditunggu-tunggu mengakui juga perasaan Reza sekarang seperti apa? Loh, ngapa nih? Oh iklan teman-teman. Kalau iklan begini bukan saya ya. Kalau iklan begini bukan saya ya, mohon maaf ya. Pertanyaannya itu bagaimana perasaan Anda ketika Denada mengakui bahwa
dia sebagai ibu kandungnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya seperti apa? Kita dengarkan ini. Rasa juga ingin ditemuin. Oh, pengen ditemuin. Senang pasti. Oh. Juga jalin hubungan lah yang baik. Oh, Bang Maksi, jawabannya Resa tadi barusan. Ya, Resa seneng juga seneng. Tapi Resa itu ingin ditemuin gitu Bang Maksi. Menurut Bang Maksi gimana? ya, seperti yang kita sampaikan tadi Mr. G, ini kan adalah mimpinya dia, angan-angan dia selama ini bertahun-tahun semenjak di SMP. Hanya itu yang dia inginkan Mr. G, tidak lain. Artinya tidak masalah tadi bicara harta uang, itu murni nih Mr. G. Jadi Ya, makanya Mr. G kita tunggu Mr. G. Denada harus bisa membuktikan. Kalau tidak akan diserang lagi oleh emak-emak pendukungnya Mr. G. Pasti itu. ya. Jadi belum puas Mr. G, Ini bukan ada cuma yang- si Reza. Netizen Iya. juga belum puas Mr. G. Demikian. Aku juga nggak puas, makanya aku bilang boykot. Ya apalagi Mr. G komandannya emak-emak kan. Ya, ya kita lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Ini ada pernyataan tidak puas dari Resa terkait dengan Denada yang mengucapkan hanya di Instagram. Kita dengarkan bersama. Saya rasa semenjak video itu keluar atau apa itu keluar, sudah ada komunikasi langsung dari pihak dari library ke kamu? Tidak. Coba bayangin. Mungkin teman-teman nggak dengar terlalu jelas, tapi saya sampaikan nih. Nggak mungkin saya berbohong. Sudahlah, aman itu. Pertanyaannya begini. Apakah setelah Denada menyampaikan maaf dan mengakui Resa sebagai anak, apakah Resa sudah pernah ditemui oleh Denada? Kepalanya dia menggeleng-geleng. Maknanya apa itu Bang Maksi? Silakan Bang Maksi. Mr. G, makanya ini ya saya katakan tadi Mr. G, yang belum puas bukan semua Reza saja, tapi netizen. Jangan sampai ini hanya basa-basi. Statement yang disampaikan ini ada Mr. G. Kalau cuma sebagai basa-basi maka basilah statement dia itu. Mr. G Iya, 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 awal, iya. Mr. G menyuarakan dari awal. Ayo, Denada harus berani tampil. Dia tampil kan. Oke, kita hargai, tapi belum puas. Ya, Termasuk Mr. G belum puas. Jangan sampai menjadi basi ucapan dia. Demikian, terima kasih. ya, ya, ya. Semoga Denada tahulah bagaimana cara memuaskan Mr. Z lah ya. Enggak ada. Ke depan terus. Kamera saya. Oh, oke. Belum ada jadi Reza ya? Belum ada komunikasi secara langsung setelah video pengakuan. Oke, Reza mungkin bisa berspekulasi juga nggak sih? Spekulasi juga ketika Mama Dena mengeluarkan video pengakuan tersebut karena takut diboikot oleh netizen. Pertanyaan saya itu diambil. Takut diboikot, Bang Maksi. Ini dia sampaikan ini, silakan. Nah, jelas Mr. G. Jadi dia orang sudah bisa mengartikan ini karena ketakutan, karena terpaksa Mr. G. Ya, Ya kan? Jadi justru yang desak ini bukan Reza, tetapi justru dari pihak netizen, masyarakat Indonesia lah, terutama ibu-ibu. Nah, harusnya Mr. J, harusnya dia kan punya lawyer. Ketika Denada sudah menyampaikan itu, lawyer harus desak dia. Harus cepat merespon ini. Jangan tunggu, karena ini kan saya bilang tadi Mr. J. Tapi mudah-mudahan kita berharap Mr. J dalam waktu dekat ini mereka dari pihak Denada betul-betul memang membuktikan ucapan itu Mr. J. Kita tunggu Mr. J. Tapi saya pikir Mr. J sudah baca. Mr. J kan punya sirping. Saya nggak berani soalnya.
Mister Ji, kira-kira begitu Mister Ji. Demikian. Oke. Oke Bang Maksi, disimpan dulu Bang Maksi. Nanti Bang Maksi boleh disimpulkan ya dari awal hingga akhir ini. Biarlah ini berjalan dulu, nanti kita simpulkan. Boleh begitu Bang Maksi? Mister Ji, betul. Oke, teman-teman, kita simak bersama. Ini teman-teman harus tahu dulu ya, ini saya potong-potong, ini konsumsi untuk TikTok. Karena kalau saya langsung, saya yang ditegur TikTok ya. Jadi harap maklum ya, harap maklum teman-teman. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Oh, itu aja. Reza kan kamu bisa di belakang. Reza kan kamu sudah di Jakarta nih, dari video permintaan maaf sudah dikeluarkan oleh Denada. Kamu juga sempat bilang kalau komunikasi kamu sama Denada tuh aman-aman aja, nggak ada blokiran sama sekali. Ada nggak maksudnya niat dari anak, Bu ketemu yuk, biar ini masalah biar cepat selesai atau segala macam. Kamu yang memulai duluan. Ada. Sudah di chat Belum. Yang kedepannya aja. berarti akan ke depan. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda? Ada. Ini apa? Ibu. Ada. Sudah maksudnya ini belum kayak lewat lawyernya atau siapa gitu? Belum. Kalau proses. Jadi Reza sudah lihat belum ibu mengubah nama di Instagram jadi KA RR? Reza sudah lihat? Belum lihat Reza. Belum lihat. Nah, teman-teman, ini mungkin agak kecil ya, saya nyatakan aja bahwa Reza di pertanyaannya nih, apakah kan Reza punya nomor handphone ya? Apakah Reza sudah dihubungi? Apa dibilang Reza? Tidak. Apakah Reza juga sudah menghubungi? Tidak, tidak juga. Nah itu pernyataan dan jawabannya. Oke, disinilah teman-teman tahu. Kemudian pertanyaan berikutnya, di Instagram itu, Instagram kan pribadi ya teman-teman ya. Di Instagramnya Denada itu sudah merubah namanya setelah konferensi pers terkait dengan pengakuan terhadap Reza sebagai anaknya. Dia bilang apa? Saya nggak lihat. Si Reza bilang, saya nggak lihat, saya nggak tahu. Itu katanya. Ya, kita mulai lagi ya. Simpan dulu ya, Bang Maksi ya. Ya, Mister Ji. Tapi menurut Reza tidak pengakuan itu minta maaf Reza. Seperti apa? Terus Ya maaf ya Pak ya. Stop. Ah, di sini pertanyaannya ngeri sedap teman-teman. Seperti yang apa saya tanyakan ke Bang Maksi sama. Pertanyaannya begini. Reza, ini kan Denada sudah minta maaf. Menurut Reza, apakah ini permintaan maaf yang tulus? Ini jawabannya. Aku belum menjawab ya. Ini loh jawabannya. Simaklah. Belum ke sih kayaknya. belum kena tahap. Ya. Reza mungkin dari statement yang dikeluarkan kemarin oleh ibu Denada ya. Jawabannya Reza belum kena ke hatinya. Coba. Belum kena ke hatinya. Ayo kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. Itu ada yang kurang atau cukup lah teman. Kalau ini iklan. Nah, silakan Mbak Masi langsung. Mister Ji bicara hubungan antara seorang anak dan seorang ibu walaupun dia belum tidak pernah bertemu, naluri mereka Mister Ji pasti punya rasa. Ini bicara rasa Mister. Jadi apa yang disampaikan oleh Reza tadi betul. Saya yakin itu. Rasanya nggak ketemu Mister Ji. Ini bukan hubungan antar pertemanan Mister Ji. Naluri seorang anak dan seorang ibu itu pasti ada rasanya Mister Ji. Dia bilang tadi belum berasa sampai hati. Ini Ya, saya bilang betul. Mister Ji, ini karena pengakuan secara terpaksa oleh Denada. Itu jelas Mister Ji. Makanya Mister Ji, kalau
Denada betul-betul sudah merasa bersalah, pokoknya apa yang dia sampaikan di media, statement yang Denada sampaikan, dia harus bisa membuktikan, Mr. G. Kembali tadi, Ya, ya, ya. dia harus komitmen dengan ucapan, dia harus konsisten dengan ucapan. Kalau tidak, maka ada konsekuensi negatif buat Ya. Denada. Demikian. Oke. Keren. Kita lanjut lagi ya, Bang Maksi ya. Apa yang bikin kamu puas? Dia bertemu lah. Bertemu. Karena abang sudah bisa dibilang sebagai keluarga Denada juga. Kemarin di opening videonya dia mengatakan saat itu mental saya atau psikis saya belum siap. Memang itu Denada seperti apa bang mata abang? Apa terlepas itu? Apakah abang sudah tergabung di keluarga Denada atau yang abang tahu? Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoratif pardon. Restoratif pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batinia ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batinia antara seorang ibu dan anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos, harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini, Dia dengerin kita. jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan